dengan dia baca buku, memindahkan ke tulisan yang dia dengan gambar dengan terserah dia, ya kan? Malaikat kanan Jibril, Mikail, Israfil, tugasnya apa, dengan sendirinya akan imajinasi anak itu akan keluar, mengenallah malaikat. Sama urutannya, hari ini Bapak mau ngasih malaikat ya, oke, Bapak sebutkan nama malaikat, mungkin dengan lagu-lagu Jibril, Mikail, gitu kan. Hari kedua, oke, Bapak kasih kesempatan hari ini kamu nulis mapping ya, oke, hari Minggu besok udah evaluasi, kelar. Bisa kayak gitu, tergantung kita maunya apa. Mungkin kasih materi lagi, nasehatin malaikat ini tugasnya ini gitu. Paling itu sih, banyak kan tentang kalau ceramah saya jarang. Karena apa? Saya pikir makan waktu. Karena makan waktunya apa? Google Meet. Saya menghindari Google Meet sama Zoom. Kenapa? Karena dulu pertama kali ada pandemi saya mikir anak itu bikin kuota. Tapi sekarang kan udah pada yang pakai wifi. Ya kan, makanya oke lah sekarang udah pakai Zoom, pakai Google Meet sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi mungkin kalau mengenai ceramah kayak begitu, misalnya ada beberapa guru mau terapin metode ceramah secara virtual itu harus dipikir lagi, kayak minimal lah 2 minggu berapa kali gitu, nggak bisa dibikin setiap pertemuan gitu ya. Jadi bisa sebulan sekali lagi sih ya. Tergantung gurunya pengennya, ya tergantung sih gurunya sebenarnya. Ada guru yang sebatas ngirim tugas doang, pertanyaan itu beruntut. Kayak saya juga begitu sebetulnya. Hari ini materi ini ya kan ya, pertanyaan beruntut itu menyesuaikan dengan kayak tadi tuh kan, nulis ya, baca ya, hafalan ya, gitulah. Contoh kayak mengenal para rasul, contoh Nabi Syuaib, ya kan ya. Nonton videonya dulu ya. Video ini Bapak kasih pertanyaan, siapa nama aslinya, siapa nama keluarganya, apa mukjizatnya, gitu lah. Nah itu tergantung gurunya, apa dengan audio visual, dengan nonton YouTube, dan itu memang kendalanya di anak itu paling internet. Berarti kalau yang bisa saya dapat yang kayak mengenai pengenalan melewati YouTube, terus juga beberapa video itu bisa dibilang ceramah secara tidak langsung. Betul. Nah ada malah kadang guru buat itu supaya anak itu lebih mengetahui ilmunya. Malah kadang lebih enakan, lebih nyamanan kalau gurunya langsung yang menjelaskan materi itu. Oh, ketika buat itu iya, video ya. Dan lebih menarik kalau guru itu langsung buat contoh kayak menjelaskan tentang bab sholat, tentang makna sholat. Paling cuma 4 menit, 3 menit, 2 menit gitu, praktek wudu gitu. Itu lebih anak paham. Oh bagus pak gitu, responnya bagus. Soalnya kan sekarang anak-anak bocah udah mulai ini ya, memahami tentang YouTube, cara buka YouTube. Jadi bukan main. Dan ada pelajaran penting sih sebenarnya di masa pandemi ini buat orang tua itu, jangan berlebihkan untuk ngasih handphone. Ada anak itu sampai IQ-nya langsung down ketika handphone itu diutamakan. Yang saya tahu anak itu pertama kali pertemuan rajin, pinter, membaca, paham materi, tapi ketika bertemu dengan kita ditanya aja nggak paham, siapa nama kamu udah makan belum, sampai ditanya kayak gitu nggak jawab. Saking apa? Saking terpengaruhnya, kalau kata orang tuanya, iya pak, habis ngerjain tugas main TikTok, habis ngerjain tugas main Instagram. Jadi terbawa arus internet itu, jadi ngeri. Sampai ketika saya tanya langsung, udah makan belum? Ya Allah, ini bocah kok begini. Sampai tanya ke orang, ini kenapa bu? Iya saya udah tanyakan ke terapis gini.
taunya katanya emang radiasi handphone. Ngeri itu katanya. Gitu. Bagus dibilang ya kalau itu makanya nah guru-guru itu harus kreatif kasih materi-materi yang mengalihkan lah bahasanya, mengalihkan itu anak supaya tidak menonton sesuatu yang gak manfaat. Yuk nonton YouTube bapak, nonton YouTube saya, supaya anak itu bisa mengenal gurunya, bisa mengenal yang manfaat-manfaat lah minimal lah. Gitu. Kayak ini nih. Terus Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. dia nama ya. Kendala apa sih yang dialami Bapak ketika melakukan pembelajaran secara daring? Itu kendalanya apa aja? Berhubung mengenai efektivitas pembelajaran yang dilakukan Bapak di SD Negeri Kalau efek kendalanya bagi saya sih alhamdulillah belum ada kendala buat mengajarkan, karena melihat mungkin awal-awal ada karena adaptasinya ya kan. Terus anaknya bagaimana nih, apalagi ada kesinggungan antara orang tua dan saya bagaimana ngajarin ke anak gitu. Pas ini pak, oke. Banyak masukan. Pak jangan ngasih foto aja, coba bapak ngisi dengan ceramah. Oh itu ada. Terus pak jangan pakai YouTube orang dong, pakai YouTube bapak, maksudnya bapak yang ngisi gitu ada. Terus pak jangan jangan pakai YouTube doang, bukunya dipakai gitu. Jadi ada orang tua coba pak buka buku, anaknya suruh cari buku. Saya pikir anak suruh cari buku ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, tapi mau nggak gitu loh. Nggak semua anak mau nulis gitu loh. Makanya kita jadi guru itu ketuntut untuk memahami bocah dan memahami orang tua. Itu kendalanya, memahami orang tua dan memahami bocah. Makin banyak lagi pemikirannya. Ini bagaimana, apakah diterima sama orang tua, apakah diterima sama anak. Kan ketika online itu hampir 50-50, yang ngerjain orang tua iya. Ngerjain anak iya, lagi yang ngerjain orang tua semua ya kan. Kalau orang tuanya bete nggak dikerjain. Iya, jadi kendalanya gitu. Jadi tapi lambat laun adaptasi, orang tuanya pada mau nerima, alhamdulillah pada support dan dijelasin nih Bu, saya pakai metode ini untuk ini, saya pakai metode ini untuk ini, supaya anak ini paham dan ini paham. Itu komunikasi. Tapi lambat tahun alhamdulillah nggak ada kendala. Yang tadi tuh Google Meet sama Zoom tuh ya kan, awalnya saya jarang Google sama Zoom, tapi Pak ayo sekali-kali nge-Zoom biar anak kenal bapak. Oke gitu kan, yang nge-Zoom biar anak kenal bapak, kenal gurunya. Jangan sampai ngajar 1 tahun nggak kenal muka guru. Kenal muka tapi kan ketika di itu kan itu susah itu kan ya. Nah dari situ lah bahasanya kita ketuntut untuk menyesuaikan orang tua dan anak dan kita dalam satu ruang lingkup pembelajaran gitu. Karena yang kita ajarkan gak hanya anak, memberi penjelasan ke orang tua itu penting gitu. Karena kan ketika contoh saya juga dengar dari orang tua tentang ngajarin matematika guru kelas, tapi kan ini bagaimana Pak, saya bukan guru pelajaran, tapi saya kasih masukan gini, coba lihat itu gitu. Jadi sebenarnya guru itu nggak hanya mengajarkan anak, tapi harus mengarahkan orang tua untuk mengajarkan anak, gitu kan. Kita wasilanya kan orang tua, ya kan ya. Kalau kita stok, kecuali anak SMP lah, anak SMA lah, itu kan langsung dong. Dan anak SD, apalagi saya nggak kelas 3, grup itu orang tua semua. Anaknya kayak gak ada komunikasi, terpentok di orang tua. Anaknya gak, anak lagi malas Pak, lagi pergi, lagi main. Nah terus awal-awalnya kan greget, ini tugas bocah lama banget ya, ditungguin ya. Tapi lama-lama kita terbawa untuk legowo. Legowo apa? Oh mungkin lagi sibuk, mungkin orang tua lagi kerja, sangka baik ya kan. Mau orang tua lagi kerja, handphone di bawah orang tua, makanya ngerjain tugasnya malam. Oke, nggak apa-apa. Malah kadang ada orang tuh kasih tugas Senin, ngirimin Minggu.